Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan memasuki perkuliahan Sistem Informasi Akuntansi. Nah, untuk penjelasan konsep pada pertemuan pertama ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama tentang apa itu Sistem Informasi Akuntansi, kemudian ada semacam aplikasi atau website yang memang kalian harus daftar lebih dahulu. Nanti saya jelaskan untuk prosedurnya ya. Kita mulai untuk penjelasan materi awal dulu tentang konsep Sistem Informasi Akuntansi. Sebentar. Sudah terlihat ya, Dek ya? Nah, ini dalam mengambil mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, saya berpartner atau dengan tim Ibu Andriani Hanjani. Nah, untuk ini, kesempatan kali ini akan saya jelaskan tentang landasan konseptual Sistem Informasi Akuntansi. Nah, kita masuk dulu ke pengertian sistem ya, Dek. Nah, sistem itu apa sih sebenarnya? Sistem merupakan suatu kerangka prosedur dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh dan sistematis. Jadi sistem itu adalah kumpulan berbagai prosedur yang disusun untuk dalam sebuah skema kemudian saling berhubungan dan membentuk suatu sistem yang sistematis. Kemudian kalau sistem itu sendiri merupakan rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan dan berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Jadi dalam sebuah sistem misalnya, kalau kalian baru proses pembayaran KRS ya, jadi sistem pembayaran itu bagaimana? Pertama misalkan deposit dulu uangnya, kemudian kedua itu memilih mata kuliah, ketiga memproses dan sebagainya. Kemudian, nah kalau sistem informasi sendiri itu merupakan serangkaian prosedur formal di mana data dikumpulkan, kemudian diproses menjadi informasi dan distribusikan kepada para pengguna. Jadi sebuah prosedur formal dari kumpulan data yang diproses menjadi informasi dan diinformasikan atau didistribusikan kepada para pengguna. Nah, pengguna di sini ada berapa? Ini yang dimaksud adalah stakeholder. Kalau dalam sebuah perusahaan bisa customer atau pelanggan, kemudian bisa manajer, bisa pegawai, bisa pemegang saham, dan sebagainya. Nah, kita akan nanti akan belajar mengkonsep dan mendesain suatu sistem, misalnya nanti ada sistem penjualan. Kalau dalam sebuah perusahaan itu mau jual itu mulai dari mana dan sebagainya. Seperti itu. Nah, kalau data itu sendiri, data itu merupakan kumpulan karakter, fakta, jumlah-jumlah yang merupakan input bagi suatu informasi. Jadi data itu merupakan input atau fakta yang ada yang dikumpulkan menjadi suatu informasi. Nah, informasi juga merupakan output dari suatu proses pengolahan data yang telah memiliki manfaat. Mungkin agak abstrak ya. Nanti kalau kita sekaligus praktik nanti akan langsung bisa apa sih sebenarnya sistem informasi akuntansi itu mempelajari apa. Nah, ini bagian alir dari proses sistem informasi. Pasti nantinya dimulai dari ada input berupa data, kemudian proses selanjutnya adalah ada proses dalam suatu sistem tersebut. Setelah ada input, proses kemudian akan menghasilkan output atau informasi. Nah, nanti kita akan belajar menyusun sistem input, proses, dan output ini menjadi suatu rangkaian sistem yang memang terintegrasi dan memberikan output berupa informasi bagi sebuah perusahaan. Dan itu bisa terbagi-bagi sesuai dengan kegiatan yang ada di perusahaan tersebut. Nah, ini ada beberapa karakteristik informasi yang berguna. Yang pertama itu relevan. Relevan itu sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Kemudian reliable itu dapat dipercaya. Intinya
sistem itu memang teruji secara standar, kemudian lengkap, mulai dari awal sampai dengan akhir proses itu lengkap, tepat waktu, sesuai dengan timing yang sudah ditentukan, dapat dipahami. Jadi sistem informasi itu mudah dipahami oleh penggunanya. Jadi penyusunnya itu sebisa mungkin menyusun sistem yang sederhana tapi applicable, lengkap diterapkan di perusahaan dan dapat dipahami oleh penggunanya. Kemudian dapat diverifikasi, itu dapat dinilai, jadi sistem itu memenuhi standar dan sebagainya, dan dapat diakses. Jadi sistem itu bersifat terbuka, dapat diakses oleh orang-orang yang membutuhkan. Kemudian dalam akuntansi itu ada beberapa proses transaksi yang terjadi. Jadi dalam perusahaan itu bisa ada 2 transaksi yang dikelompokkan menjadi transaksi keuangan dan transaksi non keuangan. Nah, proses transaksi keuangan dan transaksi non keuangan itu nanti akan disusun sebuah sistem informasi, sistem bagian alir seperti itu untuk istilahnya untuk menetapkan standar sistem untuk misalnya transaksi keuangan itu seperti apa, non keuangan itu seperti apa, dan yang akan menghasilkan informasi. Nah, setelah tersedia informasi, itu akan digunakan untuk pengambilan keputusan pengguna atau stakeholder tadi yang sudah dijelaskan di awal. Nah, kita masuk ke sistem informasi akuntansi. Nah, sistem informasi akuntansi ini merupakan suatu kegiatan untuk mengelompokkan, kemudian menggolongkan, setelah menggolongkan nanti mencatat, dan memproses kegiatan bisnis perusahaan. Nah, kegiatan bisnis perusahaan itu kan banyak bisa. Misalnya kalau perusahaan dagang ya ada penjualan, pembelian, kegiatan penagihan piutang, kemudian kegiatan untuk menyimpan di gudang dan sebagainya ke dalam sebuah laporan keuangan sebagai suatu informasi bagi manajemen dan pihak lainnya. Pihak lainnya ini stakeholder. Jadi kita menyusun sebuah sistem yang merupakan kegiatan bisnis perusahaan, dan itu nanti akan digunakan oleh pihak lain dan manajemen. Pihak lainnya berhubungan dengan itu. Nah, kemudian pada proses akuntansi tadi yang disebutkan, itu terdiri dari pertama input, kemudian proses, dan output. Nah, dalam sistem akuntansi, input itu berupa transaksi-transaksi yang terjadi di perusahaan, kemudian prosesnya itu sama seperti siklus akuntansi, pencatatan, penyesuaian, dan pengendalian. Kemudian hasilnya adalah berupa laporan dokumen. Nah, ini ada beberapa komponen sistem informasi akuntansi. Komponennya adalah yang pertama itu orang yang menggunakan sistem tersebut, misalnya penjualan itu nanti berhubungan dengan bagian apa, misalnya bagian penjualan sendiri, kemudian ada bagian keuangan yang menerima pembayaran, kemudian ada bagian gudang yang mengeluarkan barang dan sebagainya. Kemudian ada prosedur dan instruksi, ada data, ada perangkat lunak, ada infrastruktur teknologi informasi, ada pengendalian internal, dan pengukuran keamanan. Nah, ini ada beberapa proses bisnis atau siklus transaksi yang ada di bidang akuntansi. Yang pertama adalah siklus pendapatan, contoh mengirimkan barang di pelanggan. Kemudian ada siklus pengeluaran, kemudian ada siklus produksi, ada siklus sumber daya manusia, dan ada siklus pembiayaan. Nah, kemudian ada peranan sistem informasi akuntansi dalam rantai nilai. Sebagai yang pertama itu logistik inbound, kemudian sebagai operasi, dan yang ketiga sebagai logistik outbound, kemudian jadi sebagai pemasaran dan penjualan. Yang keempat, yang kelima menjadi sebagai pelayanan. Oke, itu untuk pengantarnya. Nah, itu kurang lebih semoga bisa bisa tahu ya sistem informasi akuntansi itu mempelajari apa. Nah, itu nanti kita akan membuat suatu sistem atau bagian alur prosesnya, mulai misalnya untuk beli barang dagangan itu mulainya dari mana sih? Terus nanti ada bagian-bagian apa yang akan berhubungan. Nah, untuk memudahkan dalam proses menyusun atau membangun sistemnya, gambar sistemnya, kita akan menggunakan namanya JitMind, atau kita akan menggunakan aplikasi membantu, jadi tidak menggunakan tangan kalian menyusunnya, tapi kita menggunakan namanya JitMind.com. Nah, ini akan saya berikan tutorialnya.
Nah, kalian login dulu ke jitmind.com di bagian sini. Kemudian kalian bisa login, register dulu untuk daftar ya untuk pengguna pertama. Kalau saya sudah daftar, login dulu. Nanti diisi email, password atau sign up. Kamu bisa kalau ya belum punya akun menggunakan sign up. Kalau saya sudah punya akun, saya menggunakan akun Google. Nah, ini udah masuk. Nah, setelah masuk ini nanti kita akan praktik membuat sistem informasi akuntansi menggunakan JITmind supaya lebih gampang. Nah, ini contohnya itu saya jadi kalian nanti ada simbol-simbol yang digunakan, misalnya simbol apa, simbol apa. Nah, seperti ini contohnya nanti sistem yang dibuatnya kan dari interaksi proses bisnis utama PT Satria itu, misalnya contohnya ini marketingnya mulai dari sini ada beberapa betul yang terkait, ada bagian marketing, production 2, ekspor, shipping dan sebagainya. Nah, ini mulai dari sini untuk misalnya proses bisnis utama sebuah perusahaan itu dia menghasilkan kain, pertama itu menjual kain itu dari marketing dulu, dia misalnya bagian marketing dia menerima order dari customer dan sebagainya. Yang penting sekarang kalian buat dulu sistemnya, login dulu ke jitmind.com untuk membuat akunnya, dan nanti kita untuk sekalian latihan menggunakan ini ya, Dek. Jadi nanti saya tinggal minta linknya aja, sudah bisa saya cek dari situ. Itu sekian, terima kasih untuk mengasah hari ini. Silahkan bikin akun untuk jitmind dulu ya, jitmind.com. Thank you. Assalamualaikum.